Berdoa dengan cara yang lebih baik oleh Andrew Wommack. Pendahuluan. Apakah Anda siap untuk kehidupan doa yang lebih baik? Apakah Anda ingin belajar cara berdoa yang lebih akurat dan menerima jawaban Tuhan dengan lebih cepat? Jika ya, Anda sedang membaca buku yang tepat. Ketika para murid menanyakan Yesus cara berdoa, Tuhan kita menentang mitos dan kesalahpahaman mengenai doa di zamannya. Bahkan ia menghabiskan sejumlah waktu menjawab ide yang keliru dan mendiskusikan apa yang bukan doa sebelum ia memberitahukan mereka cara berdoa yang benar. Sistem agama telah menjadi begitu munafik dan palsu sehingga Tuhan harus merombak apa yang umumnya mereka pikir doa sebelum ia bisa dengan efektif mengajar mereka apa doa itu. Isi buku ini bukanlah satu-satunya cara berdoa atau Anda tidak akan memperoleh hasil apapun kalau tidak berdoa dengan cara ini, namun lebih merupakan cara yang lebih baik untuk berdoa. Saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin akan menyinggung Anda, tapi percayalah bahwa seandainya saya menginjak kaki Anda, Tuhan akan menyembuhkannya. Jika cara Anda berdoa tidak memperoleh hasil yang baik, mengapa Anda menolak berubah di dalam area ini? Semua yang saya tolak dalam pengajaran ini pernah saya lakukan. Allah tetap mengasihi saya dan saya mengasihi Dia. Kami memiliki hubungan yang baik meskipun kenyataannya saya melakukan hal-hal ini. Namun saya sekarang jauh lebih efektif dalam melihat manifestasi doa-doa saya yang dijawab daripada yang pernah sebelumnya di hidup saya. Saya tidak berdoa seperti 15 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun lalu saya lakukan. Saya sudah jauh lebih matang sejak itu. Di seluruh tubuh Kristus sekarang ini, orang beriman memiliki asumsi tertentu dan memperlihatkan sikap yang sepenuhnya keliru dalam doa. Kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak menerima hasil yang mereka inginkan. Tuhan ingin ini diperbaiki. Saya sangat sadar bahwa saya akan menghadapi banyak pemikiran yang lazim mengenai doa. Saya mungkin saja menyinggung beberapa tradisi yang sangat Anda hormati. Tapi izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika cara Anda berdoa tidak memperoleh hasil yang baik, mengapa Anda menolak berubah di dalam area ini? Saya bukanlah contoh yang sempurna. Saya belum sampai, tapi saya sudah berangkat. Saya sudah memperoleh hasil yang supernatural untuk doa-doa saya. Bahkan saya telah melihat anak saya sendiri dibangkitkan setelah mati setelah 5 jam. Jika Anda belum menerima hasil yang lebih baik daripada saya, setidaknya Anda perlu mempertimbangkan hal-hal yang saya katakan. Selama bertahun-tahun sampai sekarang, saya sudah merenungkan setiap ayat di dalam Alkitab yang menggunakan bentuk apapun dari kata doa. Saya percaya apa yang Tuhan telah singkapkan kepada saya melalui firman-Nya akan benar-benar memberkati Anda. Meskipun ini mungkin berbeda dengan apapun yang pernah diajarkan kepada Anda sebelumnya, saya yakin Anda akan menemukan cara yang lebih baik untuk berdoa. Bab 1. Orang munafik suka berdoa. Doa adalah bagian dari kehidupan Kristen yang paling banyak disalahgunakan hari ini. Pengertian yang keliru tentang doa mengacaukan lebih banyak orang secara rohani daripada apapun lainnya di luar sana. Yesus mengajarkan bahwa ada doa yang benar dan doa yang salah. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya.
Kebanyakan orang percaya tidak mengaitkan orang munafik dengan doa. Mereka pikir, jika engkau berdoa, apa yang mungkin salah? Banyak, karena orang munafik suka berdoa. Hanya karena Anda memulai dengan kata-kata Bapa kami dan menutup dengan dalam nama Yesus, amin, tidak berarti itu adalah doa. Banyak sekali apa yang disebut doa sekarang ini sebenarnya menghina Tuhan, bahkan membuka pintu bagi iblis. Jadi ada cara yang benar dan yang salah untuk berdoa. Utusan Tuhan, pada tahun 1969 saya mendengar suatu ajaran yang salah bahwa iblis adalah utusan Tuhan. Dikatakan bahwa iblis hanya bisa melakukan apa yang Tuhan izinkan. Dan oleh karena itu Tuhan memakai dia untuk mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Itu sama sekali salah, tapi saya tidak mengetahuinya saat itu. Saya membawa ajaran itu kembali ke pacar saya dan ia menerima ajaran itu sepenuhnya. Pada kaset-kaset khotbah yang saya berikan kepadanya, ada contoh tentang seorang anak laki-laki yang terlalu malu untuk bersaksi kepada teman-teman sekelasnya. Ia berdoa dan meminta Tuhan untuk memberinya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, supaya ia dapat memperlihatkan imannya kepada Kristus melalui cara ia meresponi kematian lewat penyakit. Dan hari berikutnya ia terkena leukemia. 4 orang mengalami lahir baru saat pemakamannya. Meskipun iman anak muda itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, itu bukanlah doa yang benar. Dan pacar saya menaikkan doa yang sama dan didiagnosa menderita leukemia keesokan harinya. 4 orang mengalami lahir baru saat pemakamannya. Namun, bukan Tuhan yang menjawab kedua doa ini dengan memberkati mereka dengan penyakit. Iblis memanfaatkan doa yang salah dan membunuh 2 orang muda sebelum waktu mereka. Doa yang salah mendapatkan hasil yang salah. Sikap hati di balik doa Anda jauh lebih menarik bagi Tuhan daripada kata-kata yang Anda ucapkan. Salah berdoa. Yesus menyatakan apa yang bukan doa sebelum ia mengajarkan apa doa itu. Matius 6 ayat 5-13. Tuhan sendiri harus lebih dulu membongkar konsep agama mengenai doa di zamannya, supaya orang-orang tersebut dapat mengerti apa yang akan ia katakan. Hari ini keadaannya sama buruknya jika tidak mau dikatakan lebih buruk. Seperti orang Farisi yang Yesus hadapi, doa telah menjadi latihan agamawi. Orang-orang memakainya untuk menenangkan suara hati mereka. Mereka sepertinya merasa telah melakukan sesuatu untuk memanipulasi dan memotivasi Tuhan untuk bertindak atas nama mereka. Sungguh motif yang salah. Sikap hati di balik doa Anda jauh lebih menarik bagi Tuhan daripada kata-kata yang Anda ucapkan. Hanya karena Anda menghabiskan 1 jam atau lebih untuk apa yang Anda sebut doa, tidak berarti Anda sudah menyelesaikan sesuatu. Jika sikap Anda pun salah berdoa. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sungguh orang yang kudus, apa kau pernah mendengar mereka menggempar gerbang surga? Tepukan kecil, mengusap keakuan di punggung sajalah yang mereka dapatkan, karena kekaguman orang adalah satu-satunya upah untuk doa model seperti itu.
mereka tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Apakah Anda sadar bahwa Anda bisa menggunakan karunia-karunia rohani yang penuh kuasa dan membuat pengorbanan pribadi yang luar biasa, tapi tetap saja tidak membuat Tuhan terkesan? Benar, jika Anda tidak memiliki motif yang benar, apapun yang Anda lakukan menjadi tidak berarti. Berdoa dalam bahasa roh, bernubuat, memiliki semua iman, memberi harta milik Anda kepada yang miskin, atau bahkan menyerahkan nyawa Anda, tidak akan ada faedahnya jika dilakukan tanpa kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Jadi di dalam kerajaan Allah, sikap hati sangat menentukan. Jika Anda belum melihat hasil yang diinginkan dari kehidupan doa Anda, periksalah motif Anda. Apakah doa Anda benar-benar dimotivasi oleh kasih? Saya mengerti ini sulit untuk diakui karena Anda selalu ingin bersikap positif dan mempercayai yang terbaik. Namun jika Anda mengizinkan diri Anda mengambil pandangan yang kritis dan objektif atas kehidupan doa Anda sendiri, apakah evaluasi jujur menunjukkan hal itu tidak memberikan keuntungan apapun kepada Anda? Apakah Anda telah berdoa selama bertahun-tahun dan tidak melihat manifestasinya? Mungkin tubuh Anda tidak disembuhkan atau keuangan Anda masih belum membaik. Apapun, ini benar-benar tidak berhasil. Sobat, bukan Tuhan yang belum menjawab, tapi doa Anda lah yang selama ini salah. Tuhan sudah bergerak. Kebanyakan orang Kristen melihat doa sebagai suatu kesempatan untuk menggerakkan Tuhan. Mereka percaya ia bisa melakukan apapun, tapi ia belum melakukannya. Dengan mentalitas ini, doa adalah cara membuat Tuhan melakukan sesuatu. Jika ini yang Anda yakini, kehidupan doa Anda terletak di atas pondasi yang sangat keliru. Tuhan sudah melakukan segalanya. Ia selalu melakukannya. Ia melakukan satu kali dan selamanya dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui penebusan, Tuhan sudah mengampuni dan menyembuhkan semua orang yang memang akan diampuni atau disembuhkan. Ia bahkan tidak perlu mengangkat jari kelingkingnya sekarang untuk menyebabkan kesembuhan atau keselamatan. Jadi dari pihak Tuhan, dosa seluruh dunia sudah diampuni. Korban sempurna anak domba secara pasti mengatasi dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, dari semua orang percaya maupun yang belum percaya. Ini tidak berarti bahwa semuanya secara otomatis diselamatkan atau disembuhkan. Semua orang harus menerima sendiri dengan iman apa yang Yesus sudah sediakan untuk benar-benar memperoleh manfaat darinya. Suatu pemberian belum sepenuhnya milik Anda sebelum diterima. Sebagai orang Kristen, kita harus mengajarkan orang-orang untuk percaya dan menerima apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka melalui penebusan. Itulah sebabnya mengapa metode penginjilan yang populer meminta Yesus masuk ke dalam hati Anda tidak akurat secara alkitabiah. Secara teknis, Anda tidak perlu meminta Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Ini menyiratkan bahwa Tuhan belum melakukan apapun sampai Anda mengajukan permintaan Anda. Lalu tergantung pada bagaimana perasaan Dia tentang Anda, entah Ia akan meresponi secara positif atau negatif. Ini sama sekali tidak benar, karena Yesus sudah melakukan segala-galanya bagi kita semua 2000 tahun yang lalu. Kepala penjara di Filipi menghampiri Paulus dan Silas, bertanya, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 30-31. Percaya apa? Percaya bahwa Ia sudah menghapus sepenuhnya dosa di Kalvari. Pembayaran sudah dibuat. Sekarang ini hanyalah masalah percaya dan menerima. Saya tidak tahu. Sesudah bertemu sekali, seorang wanita memberitahu saya bahwa ia telah meminta Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya 100 kali, tapi masih merasa tidak memiliki kepastian keselamatan. Saya berkata kepadanya, malam ini kita akan berdoa dan Anda akan mendapat kepastian. Setelah berdoa bersama dia untuk menerima keselamatan, saya bertanya, apa Anda sudah selamat? Ia menjawab, saya nggak tahu. Apa maksud Anda tidak tahu? Sambil menunjuk Alkitab saya yang terbuka, saya membagikan kepada dia. Firman mengatakan dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah Anda sudah mengaku dengan mulut Anda? Iya. Apakah Anda percaya Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian? Iya. Apakah Anda sudah diselamatkan? Saya tidak tahu. Lihatlah bersama saya ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apakah Anda termasuk barang siapa? Saya kira begitu. Apakah Anda berseru kepada nama Tuhan? Ya. Apakah Anda diselamatkan? Saya tidak tahu. Wah, ia benar-benar tidak bisa percaya bahwa ia sudah diselamatkan. Menerima apa yang ia sudah lakukan. Dalam situasi seperti itu, apa yang akan Anda pikirkan jika saya mengatakan kepada Anda, saya tidak yakin mengapa Tuhan belum menyelamatkan wanita itu. Apakah Anda mau bergabung bersama saya dalam doa puasa dan bersepakat untuk keselamatannya? Saya tidak akan melepaskan Tuhan sampai Ia menyelamatkan wanita itu. Anda pasti tidak setuju dengan saya dan menjawab, tidak Andrew, bukan begitu caranya. Tuhan sudah melakukannya. Seandainya wanita itu belum menerima, maka penerimanya lah yang bermasalah, bukan Tuhan yang pemberinya bermasalah. Bagaimana jika seseorang di kursi roda maju ke depan untuk memperoleh kesembuhan dalam suatu ibadah? Jika saya sudah berdoa dan tidak melihat dia segera bangkit dari kursi roda, saya bisa menanyakan kepada orang-orang yang hadir, berapa banyak dari Anda mau berdiri dalam iman bersama saya? Mari kita sepakat dalam doa dan puasa. Tidak akan melepaskan Tuhan sampai Ia menyembuhkan orang ini. Saya yakin dapat membujuk 90% dari orang-orang itu untuk ikut. Namun firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Dengan cara yang sama Anda hidup dalam pengampunan dosa, Anda menerima kesembuhan, kelepasan, kesuksesan, dan semua yang lain. Jika memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan wanita dalam skenario pertama itu tidak tepat, maka melakukannya untuk kesembuhan atau apapun yang lain dalam kehidupan Kristen juga benar-benar keliru. Kristus sudah membuat persediaan yang lengkap untuk kehidupan yang berkelimpahan melalui penebusannya. Sekarang bukan terserah Dia untuk melakukannya, melainkan terserah kepada Anda untuk menerima apa yang Ia sudah lakukan. Menyembuhkan orang sakit. Terkadang orang Kristen menghampiri Tuhan sambil berdoa,
Aku tahu Engkau dapat menyembuhkan aku, tapi Engkau belum melakukannya. Jadi aku mau belajar bagaimana Engkau menyembuhkan aku." Ini sungguh ketidakpercayaan yang keterlaluan. Mereka tidak percaya bahwa Ia sudah melakukannya, dan mereka pikir mereka dapat membuat Dia melakukannya. Salah. Ketidakpercayaan seperti itu menjelaskan mengapa lebih banyak orang tidak mengalami kesembuhan. Di sekolah Alkitab dan pengajaran kami di seminar, kami dengan yakin mengajarkan orang untuk tidak mendoakan orang sakit, tetapi menyembuhkan mereka. Yesus memerintahkan kita dalam Matius 10 ayat 8 untuk sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ada suatu perbedaan besar antara menyembuhkan orang sakit dan sekedar mendoakan mereka. John G. Lake mengerti perbedaan ini. Sebagai pengkhotbah misionaris yang terkenal di dunia, John G. Lake memiliki pelayanan kesembuhan yang penuh kuasa dengan markas di Spokane, Washington. Daripada melakukan semua pekerjaan tersebut sendirian, ia melatih rekan-rekan yang disebut praktisi kesembuhan. Setiap kali orang-orang minta didoakan, Lake mengirim murid-muridnya keluar dengan botol kecil berisi minyak dan mengatakan kepada mereka, "Jangan kembali sebelum mereka sembuh." Orang-orang percaya ini tidak hanya pergi mendoakan orang sakit, mereka menyembuhkan orang-orang sakit itu. Waktu paling lama yang dibutuhkan bagi seorang praktisi murid John G. Lake untuk kembali adalah 3,5 minggu. Mungkin perlu waktu, tapi mereka melihat orang disembuhkan. John G. Lake menyatakan, tidak satu rekan pun pernah kembali tanpa melihat seorang disembuhkan. Mereka tinggal dan dengan giat bekerja dengan orang-orang sakit itu sampai kesembuhan terjadi. Meskipun mungkin kedengarannya asing bagi Anda, ini adalah hasil normal ketika Anda mengerti dan percaya bahwa Allah sudah melakukan bagiannya. Yesus Kristus sudah menyelesaikan semua yang diperlukan untuk menyelamatkan dan menyembuhkan setiap orang. Anda percaya dan menerima keselamatan. Kesembuhan datang dengan cara yang sama persis. Seharusnya tidak lebih sukar untuk menerima kesembuhan Anda, karena Ia sudah memberikannya pada waktu yang bersamaan Anda menerima pengampunan atas dosa Anda. Juga tidak dibutuhkan iman yang lebih besar untuk membangkitkan seorang dari kematian dibandingkan melihat mereka lahir baru. Waktunya untuk mengambil alat pemecah batu. Manifestasi terbesar kuasa Allah datang ketika Anda lahir baru. Secara alami, Anda dulunya anak iblis. Ia mempunyai hak dan klaim yang sah atas diri Anda. Sebagai warga kerajaan kegelapan, musuh secara sah mendominasi hidup Anda. Pada waktu Anda diselamatkan, Anda tidak sedang berpuasa, berdoa, belajar firman, hadir di gereja, memberi perpuluhan, atau menjalani kehidupan yang kudus. Namun, tanpa usaha apapun seperti ini, Anda menerima mujizat yang terbesar. Itu terjadi karena Anda percaya itu sudah dilakukan. Bagaimana mungkin Anda meragukan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Ia sudah lakukan? Injil adalah kabar baik, apa yang Ia sudah lakukan, bukan nubuatan baik, dalam kurung apa yang akan Ia lakukan. Kabar di surat kabar telah terjadi di masa lalu. Kabar baik Injil adalah bahwa Tuhan sudah mengampuni Anda. Mengapa Anda mau memilih pergi ke neraka dengan dosa Anda yang sudah diampuni? Mengapa tidak memanfaatkan ketetapan Tuhan yang murah hati?
Anda hanya perlu mengerti bahwa Ia sudah mengerjakan bagiannya. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan akan menyelamatkan Anda, melainkan maukah Anda menerima keselamatannya. Karunia tersebut sudah diberikan, tapi maukah Anda menerimanya? Ini sama dengan segala sesuatu lainnya dalam kehidupan Kristen. Tuhan sudah menyembuhkan, membuat Anda sukses dan membebaskan Anda. Namun kebanyakan orang memohon dan meminta, berusaha memanipulasi dan mengendalikan Tuhan melalui doa. Sikap mereka yang mendasari adalah, bagaimana saya membuat Tuhan melakukan sesuatu yang Ia tidak bersedia lakukan? Itu benar-benar salah. Doa bukanlah berusaha memelintir tangan Tuhan untuk membuatnya melakukan sesuatu. Doa adalah menerima dengan iman apa yang Ia sudah lakukan. Seandainya Tuhan berlambat-lambat, orang beriman 100 tahun dari sekarang akan mengenang kembali sebagian besar konsep yang dijajakan hari ini sebagai syafaat dan berpikir, betapa bodoh dan kejamnya Anda. Tidak seorang pun dengan pikiran yang benar akan mempercayai mayoritas ajaran sekarang yang diteruskan sebagai syafaat di dalam tubuh Kristus. Ini adalah salah satu area penyesatan dan perbudakan terbesar di dalam gereja saat ini, sekarang ini. Sebelum Yesus mengajarkan apa doa itu, Ia menyatakan apa yang bukan doa. Mari kita ambil alat pemecah batu untuk pondasi kita yang salah dan membuangnya. Itu hanya menghalangi kita.